Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022 adalah peringatan wajib Santa Agatha, perawan martir. Santa Agatha lahir di Catania, Pulau Sisilia, pada pertengahan abad ketiga. Menurut tradisi lama, Agatha adalah seorang putri bangsawan yang berkuasa di Palermo atau Catania, Sisilia. Ia menjadi martir pada masa pemerintahan Kaisar Decius sekitar tahun 249 sampai 251 karena menolak lamaran Quintianus, seorang pegawai tinggi kerajaan Romawi. Ia berteguh pada pendiriannya untuk tetap hidup suci di hadapan Tuhan. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan untuk dicemari kesuciannya. Mereka terus menyiksa Agatha hingga ia menemui ajalnya serta menerima mahkota keperawanan dan kemartirannya pada tahun 250. Santa Agatha dipercaya punya kekuatan untuk mencegah dan mengendalikan letusan gunung api Etna di Sisilia, sehingga dia dihormati dan dimuliakan sebagai pelindung manusia dari ancaman api. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, pasal 3 ayat 4 sampai 13. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat,
Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebijaksanaan hati. Filosofi memberi kail, bukannya ikan, sangatlah kita kenal dan tetap relevan di masa kita ini. Di tengah pengaruh budaya instan, di mana orang ingin mendapatkan hasil yang cepat tanpa melewati proses yang panjang dan rumit, filosofi ini menjadi pengingat. Kail atau alat yang digunakan melalui sebuah proses pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang melimpah, mestinya diberikan kepada yang membutuhkan pertolongan, atau mestinya dipilih oleh seseorang yang serius untuk berkembang dalam karya
dan mendatangkan hasil melimpah secara berkelanjutan. Filosofi ini mengungkapkan sebuah kebijaksanaan dalam berkarya, dalam menolong orang lain, juga dalam menentukan arah hidup pribadi. Saudaraku terkasih, bacaan pertama pada hari ini dikisahkan bahwa Raja Salomo yang mendapatkan kesempatan bermohon kepada Allah mengajukan permohonan yang berguna baginya dalam menjalankan tugasnya sebagai Raja Israel. Bukan umur yang panjang, bukan kekayaan, bukan pula kenikmatan yang dimohonkannya, melainkan hati yang peka, hati yang penuh hikmat, hati yang mengetahui akan kebenaran, akan yang baik dan yang jahat, dan hati yang dapat memutuskan dengan benar. Hati yang penuh kebijaksanaan ini didambakan oleh Raja Salomo agar tugas pemerintahannya dapat dijalankan dan membawa kesejahteraan bagi semua warga dan kemakmuran bagi bangsa. Hati yang bijaksana ini bagaikan kail yang diberikan Allah seturut harapan Salomo untuk mengantar warga mendapatkan hidup yang makmur dan damai sejahtera. Kebijaksanaan yang sama ditunjukkan juga oleh Yesus dalam pelayanannya sebagaimana digambarkan dalam Injil hari ini. Kebijaksanaan Yesus tampak dalam hatinya yang peka akan kebutuhan para muridnya untuk menyepi, memulihkan tenaga sehabis menjalankan tugas pelayanan. Akan tetapi di sisi yang lain, Yesus juga menunjukkan kepekaan hatinya atas kebutuhan banyak orang yang mencari dan merindukannya. Tanpa berlama-lama, Yesus memuaskan hati orang yang mengikutinya dengan sabda kehidupan. Yesus menjalankan karyanya dengan kebijaksanaan hati yang sejati. Kiranya kita semua tak henti mendambakan dan dilengkapi dengan kebijaksanaan hati dalam hidup dan tugas pelayanan kita. Semoga demikian. Amin.